Penggunaan atau fungsi simple past. Yang pertama, fungsi dari simple past itu untuk membicarakan aksi yang terjadi di masa lampau dengan atau tanpa penanda waktu. Contoh kalimat simple past-nya, Vina and I went to the Ragunan Zoo 3 months ago. Saya dan Vina pergi ke Ragunan 3 bulan yang lalu. Nah, itu ada time signal 3 months ago. He came on time yesterday. Dia datang tepat waktu kemarin. The party started at 10 AM. Pesta mulai jam 10 pagi. You slept enough last night. Kamu cukup tidur semalam. Ya, tidurnya semalam. I studied civil engineering. Saya belajar teknik sipil dulu. Nah, ini kan yang lampau. Ada time signalnya seperti contoh 1, 2, 3, dan 4. Ada time signalnya semua. 3 months ago, yesterday, at 10 AM, last night. Itu penanda waktunya. Maupun tidak ada waktunya, nggak masalah. Contoh saya di poin yang kelima, I studied civil engineering. Dulu tapi belajarnya, bukan sekarang. Bisa juga untuk menunjukkan tindakan yang diselesaikan di masa lalu atau aktivitas yang sudah selesai di masa lalu. Digunakan simple past untuk mengungkapkan gagasan bahwa suatu tindakan dimulai dan selesai pada waktu tertentu di masa lalu. Terkadang pembicara mungkin tidak benar-benar menyebutkan waktu tertentu, tetapi mereka memiliki satu waktu tertentu dalam pikirannya. Jadi intinya aktivitasnya sudah selesai, hanya cerita saja. Contoh, I saw a movie yesterday. Saya melihat film kemarin. Ya, nontonnya kemarin, sudah selesai nontonnya. I didn't see a play yesterday. Saya tidak melihat drama kemarin. Ya, kemarin saya nggak lihat. Last year I traveled to Japan. Tahun lalu saya pergi ke Jepang. Ya, pergi ke Jepangnya tahun lalu saja, sekarang enggak. Last year I didn't travel to Korea. Tahun lalu saya tidak berpergian ke Korea. Ya, tahun lalu saya enggak pergi. You had dinner last night. Kamu telah makan malam tadi malam. Ya, makannya ya semalam. She washed her car. Dia mencuci mobilnya. Tapi tadi sudah selesai. Hanya cerita saja. He didn't wash his car. Dia tidak mencuci mobilnya. Ya, berarti belum dicuci memang tadi. Sekarang kemungkinan sudah. Yang ketiga, bisa juga untuk serangkaian tindakan yang sudah selesai. Kami menggunakan simple past untuk membuat daftar serangkaian tindakan yang telah diselesaikan di masa lampau. Tindakan ini terjadi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Contoh, I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Saya selesai bekerja, berjalan ke pantai, dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Nah, rangkaiannya selesai bekerjanya, terus berjalan, terus menemukan tempat yang bagus. He arrived from the airport at 8 o'clock, checked into the hotel at 9 o'clock, and met the others at 10 o'clock. Dia datang dari bandara jam 8, check in ke hotel jam 9, dan bertemu yang lainnya jam 10. Nah, rangkaiannya berurutan, datang, check in, baru ketemu. Nah, yang selanjutnya, you added flour, pour in the milk, and then add the egg. Nah, Anda menambahkan tepung, menambahkan aktivitas pertama, menuangkan susu, lalu menambahkan telur. Nah, itu kan rangkaian tindakan yang selesai. Simple past juga bisa untuk menyatakan kebiasaan di masa lampau. Kebiasaan di masa lampau ini yang sederhana,
juga bisa digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang berhenti di masa lampau. Ya sudah selesai. Itu bisa memiliki arti yang sama dengan dulu. Untuk memperjelas bahwa kita berbicara tentang suatu kebiasaan, kita sering menambahkan ungkapan seperti selalu, sering, biasanya, tidak pernah, ketika saya masih kecil, ketika saya masih di sana, dan lain sebagainya. Pola yang sering kita gunakan ada 4. Teman-teman tambahkan keterangan keseringan, lalu kata kerjanya seperti kata sering, biasanya, pernah, tidak pernah, atau pakai would verb 1, used to verb 1 yang maknanya dulu, nggak masalah, atau biasanya. Was, were, used to verb ing juga bisa digunakan. Hati-hati penggunaan poin ketiga dan keempat. Ketika ada was, were diikuti used to, maka harus pakai verb ing. Tapi kalau tidak ada was, were, maka pakai verb 1. Contoh, I always studied French when I was child. Saya selalu belajar bahasa Prancis ketika saya masih kecil. He would play the violin. Dia dulu terbiasa memainkan biola. He used to play the piano. Dia dulu terbiasa bermain piano. He were used to playing a musical instrument. Kamu memainkan alat musik dulu tapi. She usually worked at the movie theater after school. Dia biasanya bekerja di bioskop setelah sekolah. Pulang sekolah. Ya biasanya dulu tapi bukan sekarang lagi. They never went to school. They always skip class. Mereka tidak pernah sekolah. Mereka selalu membolos dulu, bukan sekarang. Sekarang sudah rajin. Kemungkinan seperti itu. Catatannya simple past untuk membicarakan kebiasaan pada masa lampau dengan menggunakan conjunction subordinate conjunction when akan dibahas secara detail di materi konsep 2 kejadian. Contoh, I often did exercise in the gym when I live in Bandung. Saya sering berlatih di gym ketika tinggal di Bandung. When I was a senior high school student, I always got up at 4 AM to study. Ketika saya SMA, saya selalu bangun jam 4 pagi untuk belajar. Yang kelima, bisa juga untuk menunjukkan fakta atau generalisasi sebelumnya, fakta masa lalu yang sederhana. Simple past juga dapat digunakan untuk menggambarkan fakta atau generalisasi masa lalu yang tidak lagi benar penggunaan simple past. Ini sangat mirip dengan ungkapan dulu. Contoh, she was shy as a child, but now she is very outgoing. Dia pemalu saat kecil, tapi sekarang dia sangat marah. Nah, ini untuk nonverbal ya teman-teman. Yang kedua, he didn't like tomatoes before. Dia tidak suka tomat sebelumnya, ya dulu. Sekarang juga suka berarti. You live in Texas when you were kid. Anda tinggal di Texas ketika Anda masih kecil. People paid much more to make cell phone calls in the past. Orang-orang membayar lebih banyak untuk melakukan panggilan telepon seluler di masa lalu. Yang keenam, bisa juga untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang sedang berlangsung. Ini K2K juga ya. Contoh saja nih, I was reading a journal in the library when someone barked out loud. Saya sedang membaca jurnal di perpustakaan ketika seorang bersendawa keras. Ya, masih berlangsung membacanya. Tiba-tiba ada orang yang bersendawa.
Juga bisa untuk menunjukkan bahwa suatu aksi langsung mengikuti aksi yang telah selesai. Contoh, I had already finished my breakfast when he picked me up. Saya telah selesai sarapan. Sarapannya sudah selesai. Lalu ada dia yang menjemput. Simple past juga bisa digunakan pada conditional sentence tipe 2. If she studied hard, she would be pass. Jika dia belajar keras, dia akan lulus. Kalimat conditional sentence pengandaian. I would buy a sport car if I had much money. Saya akan membeli mobil sport jika punya banyak uang. Nah, ini kalimat pengandaian yang berupa khayalan. Itu juga bisa memang kita menggunakan si simple past di kalimat tersebut. Dapat juga digunakan si durasi waktu di masa lampau. Durasi lampau yang sederhana masa lalu yang dapat digunakan dengan durasi yang dimulai dan berhenti di masa lalu. Durasi adalah tindakan yang lebih lama yang sering ditunjukkan dengan ekspresi seperti all day, all year, dan lain sebagainya. Kebanyakan di sini kita malah menggunakan for plus time. Hanya saja poin 9 ini itu rata-rata digunakan di speaking. Jika di tulisan kebanyakan untuk durasi-durasi ini muncul di tenses perfect, baik present perfect continuous, past perfect continuous. Contoh, I live in Brazil in 2 years. Nah, kalau in 2 years itu nggak masalah tenses apapun ya. Kalau in plus durasi waktu nggak masalah. Kalau for plus time, all plus year rata-rata di tenses perfect. Saya tinggal di Brazil dalam 2 tahun. Sauna studied Japanese 5 years ago. Nah, kalau 5 years ago hanya waktu lampau, nggak masalah. Ini bukan durasinya sebenarnya ya. They sat at the beach all day. Nah, mereka duduk di pantai sepanjang hari. Nah, sepanjang hari, all day kebanyakan kita munculkan di perfect sebenarnya ya. They didn't stay at the party the entire time. Mereka tidak tinggal di pesta itu sepanjang waktu. We talk on the phone in 30 minutes. Kami berbicara di telepon selama 30 menit. How long did you wait for them? We waited in 1 hour. Berapa lama Anda menunggu mereka? Kami menunggu 1 jam. Nah, lebih baik pakai in kita jika menggunakan simple past daripada kita pakai for, karena for kebanyakan kita gunakan di tenses perfect. Thanks for watching.